Bismillahirrahmanirrahim. Seperti diceritakan sebelumnya bahwa di tempat di mana Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail tinggal, atau di mana di tempat itu ada sumber Zam-Zam, kedatangan tamu kabilah Yamaniyah, yaitu kabilah Jurhum kedua. Tingkat kisah, Nabi Ismail dinikahkanlah dengan salah seorang wanita Jurhum tersebut. Namun setelah itu cerai dan menikah lagi dengan putri Mudod bin Umar. Sebagian pendapat mengatakan bahwa putri Mudod ini pembesar dari kabilah Jurhum. Nah, dari istrinya putri Mudod, Nabi Ismail alaihissalam dikaruniai 12 putra, semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabayut, Qaidar, Ad-Dab'il, Mibsham, Masma', Dauma, Misha, Hadad, Taima, Yatur, Nafis, dan Qaiduman. Dari ke-12 putra Nabi Ismail ini berkembang menjadi 12 kabilah. Semuanya tinggal di kota Mekah dalam beberapa waktu kurun tertentu. Mata pencaharian pokoknya mereka berdagang dari Yaman ke Syam hingga ke Mesir, dan seterusnya menyebar sampai ke seluruh penjuru jazirah. Bahkan di antara mereka ada yang sampai keluar jazirah. Waktu terus berlalu sehingga sekian namanya kabilah mereka itu susah buat ditelusuri jejaknya, kecuali 2 kabilah yang masih bisa ditelusuri dengan gampang, yaitu kabilah Nabat dan kabilah Qaidar. Dari kabilah Qaidar ini lahirlah kabilah Mudor, di mana kabilah Mudor berkembang menjadi 2 kabilah yang besar, yaitu kabilah Qaisi Ailan bin Mudor dan marga-marga Ilyas bin Mudor. Dari Qaisi muncul Bani Salim, Bani Hawazan, Bani Thaqib, Bani Sya'sya'ah, Bani Atfan. Dari Atfan muncul Abbas, Dubyan, Asya, dan Asyar. Sementara dari Ilyas muncul Tamim bin Murrah, Hudzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, serta keturunan Kinanah bin Khuzaimah. Dari Kinanah inilah lahir Bani Quraisy. Mereka adalah anak keturunan Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Sementara dari Bani Quraisy sendiri lahir banyak kabilah, di antara yang terkenal yaitu kabilah Jumah, Syam, Adi, Makhzum, Taim, Zuhroh, serta keturunan Qusay bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdul Manaf bin Qusay. Nah, dari Abdi Manaf inilah lahir 4 kelompok, yaitu Abdu Syamsi, Naufal, Muttalib, dan Hashim. Dari Bani Hashim inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail sebagai putra Ibrahim, memilih Kinanah sebagai keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim sebagai keturunan Quraisy, dan memilihku dari keluarga Bani Hashim. Sementara kekuasaan dan imarah dalam bangsa Arab itu ada 2. Yang pertama, kerajaan-kerajaan mutawajjun yang bermahkota. Mereka tidak dapat merdeka dan berdiri sendiri. Yang kedua, para pemimpin kabilah dan suku. Mereka memiliki kekuasaan serta hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh raja-raja mutawajjun. Mayoritasnya mereka memiliki kemerdekaan dan berdiri sendiri. Ada juga sebagian dari mereka itu memiliki wewenang terhadap raja-raja mutawajjun. Nah, di antara kerajaan yang terjadi waktu itu adalah kerajaan Yaman, kerajaan Hirah, kerajaan Syam, Imarah di Hijaz. Imarah di Hijaz ini Nabi Ismail yang menguasainya. Beliau menjadi pemimpin di sana atau di kota Mekah selama masa hidupnya. Nabi Ismail tutup usia pada usia 137 tahun.
Selanjutnya kekuasaan berpindah kepada salah satu dari dari kedua putranya. Ada pendapat mengatakan pertama adalah Nabat, ada juga yang kemudian Qaidar. Pendapat lain juga mengatakan sebaliknya, Qaidar dulu baru Nabat. Namun setelah keduanya tiada, kekuasaan itu dilanjutkan oleh cucunya, yaitu Mudad bin Umar al-Jurhumi. Dengan demikian kekuasaan atas kota Mekah itu berpindah ke tangan Bani Jurhum. Satu hal yang menjadi titik kemuliaan anak cucu Ismail, yaitu bahwa kakek moyang mereka, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah, mereka tidak memiliki kewenangan apapun atas Ka'bah ini. Agama bangsa Arab pada waktu itu sebagian besar menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu memegang keyakinan tauhid, menjalankan ajaran agama mereka yang lurus. Namun perjalanan waktu yang terus bergulir membuat mereka lalai dan lupa pada ajaran yang telah digariskan sebelumnya. Lambat laun makin kesini makin terlupakan dah. Namun masih ada sisa-sisa dari syiar dan ajaran Ibrahim alaihissalam tersebut.